Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwitasari dari kelas konversi E 2024 akan membawakan tema dakwah dengan judul Menjaga Lisan, Menjaga Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah menciptakan kita, mengaruniakan nikmat yang tak terhingga dan memberikan lisan sebagai alat komunikasi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan kita semua yang insya Allah istiqomah di jalan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas hal yang sering kita anggap remeh, namun ternyata bisa sangat menentukan nasib kita di dunia maupun di akhirat, yaitu lisan. Dalam kehidupan sehari-hari, lisan adalah senjata dua mata. Ia bisa menjadi jalan menuju surga, tapi juga bisa menjerumuskan kita ke neraka. Sayangnya, banyak dari kita lebih berhati-hati menjaga makanan yang masuk ke mulut, tetapi lupa menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang dapat menjamin untukku apa yang di antara dua rahangnya atau lisan dan apa yang ada di antara dua kakinya atau kemaluan, maka aku akan menjamin surga untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan pentingnya menjaga lisan. Apa saja bentuk dosa lisan? Yang pertama ada ghibah, membicarakan saudara kita tentang hal yang tidak disukainya, meskipun itu benar maupun itu salah. Dan ada yang kedua ada namimah, yaitu adu domba, memecah belah saudara. Yang ketiga ada dusta atau bohong, walaupun hanya bercanda tetap haram hukumnya. Yang keempat itu ucapan kasar atau berkata kasar, menghina, merendahkan orang lain. Ini sangat bertentangan dengan akhlak Islam. Yang kelima adalah berkata kotor, mengumpat atau sumpah serapah. Kadang kita berpikir, ini hanya kata-kata, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kata yang membuat Allah murka yang dia anggap sepele, namun akibatnya dia dilempar ke neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga lisannya. Beliau tidak pernah berkata kecuali yang benar, tidak pernah mencela makanan, tidak pernah mengolok-olok orang, bahkan terhadap musuhnya pun beliau tetap berkata sopan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih daripada mereka." Ini peringatan dari Allah agar kita menjaga mulut dan mencemooh, mengolok atau menyindir. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak pertengkaran yang terjadi hanya karena salah ucap? Berapa banyak persaudaraan retak karena lisan yang tak terjaga? Berapa banyak hati yang sakit karena ucapan yang tidak dipikir dahulu? Lalu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan bukan berarti kita tidak boleh bicara. Justru lisan bisa menjadi alat dakwah, menyebarkan kebaikan, memberikan semangat, dan mendoakan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Jadi setiap kali kita berkata jujur, menyapa dengan ramah, memberikan nasihat, atau mendoakan orang lain, itu semua bernilai pahala. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Setiap kata kita dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti." Hadirin yang dirahmati Allah,
Subhanahu wa ta'ala, mari jadikan lisan kita sebagai alat untuk berdakwah, memberi nasihat, menyemangati orang lain, serta mendoakan kebaikan. Dengan itu, insya Allah lisan kita menjadi penyelamat, bukan penjerumus. Untuk akhir kata, mari kita berlatih untuk hari ini untuk berpikir sebelum bicara, diam jika tidak ada manfaatnya, memperbanyak zikir dan doa agar lisan kita selalu bersih. Dan ini ada doa Nabi yang bisa kita amalkan. Allahumma ihfazli lisani. Yang artinya, ya Allah jagalah lisanku. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menggunakan lisan untuk kebaikan dan dijauhkan dari dosa lisan yang merusak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.